selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas diskusi filsafat Hubungan Internasional A 2020. Kami dari kelompok 6 akan mencoba untuk berdiskusi dan mengungkap berbagai teori dan ilmu dasar mengenai filsafat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing kami, yaitu Ibu Uniwa Yunisagena MSc PhD yang telah membantu mengarahkan kami berdiskusi secara mandiri pada hari ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan tim dari kelompok 6 kelas diskusi filsafat pada hari ini. Yang pertama ada saya sebagai moderator, nama saya Muhammad Akbar, dan yang kedua ada Cindy Angelica Wijaya sebagai speaker pertama, yang kedua ada Ayu Atika Zahra sebagai speaker kedua, yang ketiga ada Dia Citra Kurniawan sebagai speaker ketiga, dan yang terakhir ada Muhammad Dimas Rafi sebagai speaker keempat. Saya sebagai moderator akan mengarahkan para penonton, saya sebagai moderator akan mengarahkan kepada para penonton kepada 5 pertanyaan yang akan kita diskusikan pada hari ini. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman-teman kita yang berada pada room hari ini, dan kita akan diskusi bersama mengenai pendapat dan jawaban-jawaban yang ada. Baiklah, tanpa lama-lama, mari kita mulai di pertanyaan yang pertama. Silakan, slide-nya diganti. Baik, pertanyaan pertama. Apa yang kamu ketahui tentang filsafat secara umum? Seperti yang kita tahu, ilmu filsafat menjadi salah satu ilmu yang paling diragukan di dunia ini. Bahkan banyak orang yang katanya jika mempelajari filsafat nanti bakal jadi ateis lah, bakal gila lah, dan lain-lain begitu. Nah, menurut teman-teman yang ada di room ini, apa sih sebenarnya filsafat itu? Saya akan mengundang speaker pertama, yaitu Cindy Angelica Wijaya, untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada Cindy, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Akbar. Jadi, untuk meluruskan saja, di zaman sekarang ini banyak yang beranggapan, seperti yang Akbar bilang tadi, kalau misalnya belajar filsafat nanti bisa gila, nanti bisa jadi ateis, banyak anggapan seperti itu. Dan bahkan filsuf-filsuf itu, mereka kebanyakan, seperti Aristoteles, dia mengakui adanya Tuhan, dan logikanya itu berujuk kepada Tuhan. Ada penjelasannya nanti. Tapi di pertanyaan yang ini ya, apa yang kamu ketahui tentang filsafat secara umum? Jadi dari yang aku baca sendiri nih, itu secara etimologisnya ya, filsafat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah. Dan juga bahasa Inggrisnya filsafat kan filosofi, itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri atas 2 kata, yaitu kata philo yang artinya cinta, dan juga sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi intinya, arti literalnya adalah filsafat itu cinta akan kebijaksanaan, di mana ada unsur love of wisdom yang artinya itu tuh ada unsur keinginan untuk mengerti sedalam-dalamnya, itu cinta dan kebijaksanaan itu. Lalu juga definisi filsafat itu banyak dicetuskan oleh para filsuf sendiri. Misalnya Cicero, dia berpendapat kalau misalnya filsafat itu adalah ibu dari semua seni, atau kayak induk dari segala seni, segala ilmu, the mother of all the art. Nah, itu juga salah satu definisi yang didefinisikan oleh para filsuf sendiri. Menurut saya itu sih yang sudah saya baca. Makasih Akbar. Baik, terima kasih Cindy atas penjelasannya. Saya bisa menyimpulkan sedikit dari apa yang dijelaskan oleh Cindy. Yang pertama adalah tidak semua orang yang mempelajari filsafat itu gila, dan tidak semua orang yang mempelajari filsafat itu tidak percaya pada Tuhan. Ketika kita mempelajari suatu ilmu, maka tidak berarti kita meninggalkan sesuatu yang kita percayai. Seperti beberapa filsuf yang mereka menjadi filosofis, namun mereka masih percaya Tuhan. Dan yang kedua, Cindy juga menjelaskan tentang asal kata dari filsafat sendiri. Filsafat itu berasal dari falsafah yang berasal dari bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris filosofi yang juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, philo yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Yang jika kita combine dapat berarti cinta terhadap kebijaksanaan. Kemudian juga beberapa ahli-ahli filosofis juga mendeskripsikan filsafat dengan beda-beda, gitu. Seperti yang dikatakan tadi tentang bahwa filsafat adalah ilmu induk dari semua art itu. Mungkin itu saja bisa saya simpulkan dari pernyataan Cindy. Kemudian saya mengundang speaker kedua, yaitu Ayu Atika Zahra. Kepada Ayu, waktu dan room saya persilakan. Ya, terima kasih Akbar. Jadi di sini saya akan menjelaskan filsafat secara umumnya itu secara singkat aja ya. Nah, filsafat itu dari yang saya baca merupakan cabang ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dengan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis yang di sini yang dimaksudkan itu sebenarnya dijabarkan dan dijelaskan secara rinci. Kalau kita belajar tentang ilmu filsafat tuh kayak segala sesuatu yang terjadi tuh ada sebab musababnya gitu, bukan terjadi karena gitu-gitu aja. Lalu filsafat itu tidak melakukan eksperimen, melainkan berusaha untuk mengungkapkan masalah dan mencari solusinya. Itu kalau dari saya. Baiklah, terima kasih atas pendapatnya Ayu Atika Zahra. Saya bisa sedikit menyimpulkan dari pernyataan Ayu Atika Zahra bahwa sebenarnya
filsafat adalah suatu ilmu yang belajar tentang suatu kehidupan begitu. Artinya kita diarahkan untuk bagaimana caranya berpikir kritis terhadap segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu terjadi pasti ada sebab dan akibatnya. Yang kedua, filsafat itu tidak melakukan eksperimen. Artinya dia terus mencari suatu kebenaran melalui teori, namun teori yang dikeluarkan oleh para filsuf itu sangat kritis, tidak teori-teori atau asumsi yang hanya dilontarkan begitu saja begitu. Kemudian terima kasih kepada Aywati Kazara. Kemudian saya undang speaker ketiga yaitu dia Citra Kurniawan. Kepada dia waktu dan room dipersilakan. Oke, makasih Akbar. Saya di sini cuma ingin menambahkan dari kedua teman saya ini, Cindy dan Ayu, yaitu filsafat itu pemahaman ilmu secara jelas, lengkap, dan benar, serta mendapat penemuan kerangka pokok serta unsur-unsur yang hakiki, yang menjadi ciri khasnya sehingga kita dapat menemukan identitas ilmu pengetahuan dengan benar. Dan juga filsafat ilmu ini memiliki sifat yang rasional, universal, kritis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan kejelasannya. Itu sih yang saya baca dari buku-buku yang saya baca itu. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Saya bisa sedikit menyimpulkan dari pernyataan dia bahwa sebenarnya ilmu filsafat adalah ilmu yang jelas, lengkap, dan benar. Artinya ilmu filsafat itu mempunyai kerangka teori yang tersusun secara sistematis. Dan juga filsafat itu menjadi identitas terhadap berbagai ilmu. Karena sebelumnya dikatakan bahwasanya filsafat itu adalah salah satu ilmu yang ingin mengetahui segalanya, atau segala sesuatu itu terjadi karena ada sebab dan akibat, maka dia mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh dijelaskan dengan kerangka berpikir begitu, dan kerangka berpikir inilah yang akan di-highlight di dalam ilmu filsafat begitu. Baiklah, terima kasih atas pernyataannya. Saya undang pembicara kita yang keempat yaitu Muhammad Dimas Lati. Kepada Dimas, waktu dan room dipersilakan. Baiklah, filsafat menurutku merupakan ilmu yang mencakup inti dari segala pengetahuan, yang dimana secara umum filsafat merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis yang dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat ini tidak bisa didalami dengan melakukan eksperimen, tetapi dengan mengutamakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, dan memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Jadi menurutku filsafat itu seperti itu. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Yang bisa saya simpulkan adalah, menurut Dimas, bahwa filsafat itu adalah inti dari segala pengetahuan. Artinya segala pengetahuan yang kita ketahui itu asalnya dari filsafat. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena sebelumnya filsafat itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Cindy, yang sudah dijelaskan oleh Zahra, dan sudah dijelaskan oleh dia, bahwa secara keseluruhan, secara umum, filsafat itu mencari kebenaran begitu. Ketika kita mencari kebenaran, maka kita akan menemukan suatu fenomena yang terjadi gitu. Maka lahirlah ilmu pengetahuan. Dan kemudian, mengapa dikatakan bisa sebagai inti dari segala ilmu pengetahuan? Karena dengan filsafat kita bisa mencoba untuk mencari segala hal, walaupun dulu-dulu itu tidak dilakukan dengan eksperimen, tetapi kita bisa mencarinya dengan berpikir kritis begitu. Yang seperti yang sudah diungkapkan dari tadi tentang bagaimana filsafat itu terbentuk begitu. Jadi sekian dari pertanyaan nomor 1. Terima kasih teman-teman atas pendapatnya, sangat menarik dan saya rasa sudah benar-benar bisa menjawab pertanyaan di nomor 1 ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja transisi ke pertanyaan yang kedua. Baiklah, kita akan menuju ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana pendapatmu pribadi mengenai ilmu filsafat? Seperti yang kita tahu, bahwa ilmu filsafat menjadi keraguan banyak orang, begitu. Dan bagaimana teman-teman yang ada di room ini menanggapi, begitu, ilmu filsafat sendiri. Gitu. Apakah sebenarnya ilmu filsafat itu sesuatu yang mistis, begitu, atau malah filsafat menjadi suatu kebenaran yang harus kita temukan, begitu. Silakan saya mengundang speaker pertama, yaitu Cindy, untuk coba berdiskusi mengenai pertanyaan yang kedua. Kepada Cindy, waktu dan room dipersilakan. Oke, makasih Akbar. Jadi ini benar ya yang Akbar barusan bilang itu tentang anggapan di masyarakat tentang filsafat itu mistis, rahasia, eksklusif, cuma bisa dipahami oleh orang-orang jenius, itu benar banget. Nah, untuk menjawab sebuah prasangka yang secara pribadi ya, menurutku itu agak terlalu bagaimana gitu orang mendefinisikannya, kita lihat secara hakikat aja gitu loh. Filsafat itu, hakikat itu berakarnya di dalam kecenderungan kodratnya manusia yang berakal budi. Kita kan manusia yang berakal budi ya. Jadi sebenarnya filsafat itu tuh terbentuk karena hakikatnya itu di kodrat kita itu sebagai makhluk yang punya akal budi. Nah, itu hakikat itu tuh ada di dalam kemampuan kita sebagai manusia itu selalu bertanya
dalam segala sesuatu, mempertanyakan segala sesuatu, mencoba untuk mengimprove atau menaikkan peradaban kita dengan hal-hal terobosan baru. Jadi menurut saya sendiri, ilmu filsafat ini nggak bakal lepas dari kehidupan kita sehari-hari, mau sampai kapanpun. Jadi dulu, sekarang, sampai nanti-nanti filsafat ini akan terus eksis di tengah-tengah kita, karena itu merupakan ilmu yang sangat-sangat dekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang memiliki akal budi dan memiliki berjuta-juta pertanyaan di dalam pikiran kita. Jadi itu sih menurut saya. Makasih Akbar. Baiklah, pernyataan yang sangat menarik dari Cindy bahwasanya filsafat itu tidak bisa jauh daripada kehidupan kita begitu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi karena waktu kita singkat, kita langsung saja ke pembicara yang kedua yaitu Zara. Kepada Zara, waktu dan room dipersilakan. Ya, terima kasih Akbar. Jadi filsafat menurut saya pribadi itu adalah ilmu yang mendorong kita untuk berpikir lebih kritis, kan, seperti penjelasan di awal tadi. Dan benar kata Cindy bahwa kita tuh semakin berkembangnya zaman tuh kita semakin banyak pertanyaan di dalam kepala kita tuh. Jadi filsafat itu membawa kita ke segala sesuatu yang lebih jelas, karena ilmu ini juga kita untuk mengupas sesuatu tuh sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi apa ya, menurut saya filsafat memang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan kita sih. Dan lagi apa ya, ketika kita jadi manusia yang lebih kritis tuh lebih apa ya, lebih tertata aja gitu, segala sesuatu kita tahu ini maksudnya apa, tujuannya kenapa. Itu sebenarnya filsafat mengarahkan kita ke sana gitu, ke segala sesuatu yang lebih jelas gitu. Ya, baik, terima kasih atas pendapatnya, pendapat yang sangat menarik dari teman kita Zara. Jadi menurut Zara, filsafat itu membawa seseorang kepada teori berpikir kritis gitu. Artinya kita mencari suatu kebenaran ilmu atau suatu jawaban sedalam-dalamnya begitu. Baiklah, kita langsung saja menuju ke pembicara yang ketiga, yaitu dia. Kepada dia, waktu dan room dipersilakan. Oke, aku hanya ingin kayak memperjelasnya aja ya. Jadi filsafat itu menurut aku tuh dia tuh apa ya, membuat manusia tuh jadi berpikir lebih luas dan jadi lebih kayak tertata gitu loh cara ngomongnya, terus sumbernya yang kita dapat tuh juga jadi lebih jelas kayak dari buku-buku kayak gitu kan. Nah terus filsafat ini sendiri tuh dalam kehidupan seperti yang dikatakan Cindy itu tuh kayak penting banget gitu sebagai pedoman, pembebas sama pembimbing dari segala macam permasalahan yang ada di kehidupan kita gitu loh. Jadi kalau aku bilang sih filsafat ini sangat penting banget gitu dari kehidupan. Itu sih yang aku dapat dari pembicaraan kita. Ya, baik, pernyataan yang menarik dari dia, terima kasih dia. Dia bilang bahwa sebenarnya filsafat adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari diri kita, seperti yang sudah disampaikan oleh Cindy dan Zahra sebelumnya. Filsafat itu menjadi salah satu ilmu yang menurut saya juga tidak bisa menjadi kodrat begitu. Artinya kita nggak bisa lepas dari kehidupan kita begitu. Kita ingin mencari tahu tentang kehidupan kita ya dengan cara berfilsafat. Ketika kita bertanya kepada diri sendiri, ketika kita bertanya kepada orang tua misalnya, mah ini semut kok kenapa kecil begitu. Itu sudah menandakan bahwa kita itu berfilsafat gitu. Menanyakan sesuatu atau mencari suatu kebenaran itu sudah mengatakan bahwa kita itu berfilsafat gitu. Itu filsafat dari hal yang kecil begitu. Terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Saya akan mengundang speaker terakhir yaitu Dimas untuk berdiskusi tentang pertanyaan nomor 2. Kepada Dimas, waktu dan room dipersilakan. Ya baik, filsafat menurutku itu merupakan ilmu yang membahas segala bentuk fenomena yang ada di kehidupan, baik itu perilaku, pengetahuan, dan lain-lain. Dan juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang pemikiran manusia secara kritis, objektif, dan rasional. Sama seperti yang teman-teman katakan sebelumnya, filsafat itu erat kaitannya dengan kehidupan dan sangat berpengaruh, yang dimana kita dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk bagi kehidupan kita. Terima kasih, Bar. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih. Pernyataan yang sangat menarik dari Dimas. Dimas mengatakan bahwasanya filsafat itu membawa kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, atau mana yang baik dan mana yang buruk. Terima kasih teman-teman atas pendapatnya terhadap second question pada diskusi hari ini. Baiklah, kita akan lanjutkan kepada pertanyaan yang ketiga. Dipersilakan. Silakan diganti slide-nya terlebih dahulu. Ya, baik. Kita akan menuju ke pertanyaan nomor 3. Apa saja sih peranan dan manfaat dari ilmu filsafat
Dari yang sudah kita diskusikan tadi, ternyata filsafat memiliki banyak sekali manfaat, banyak sekali peranan. Bahkan filsafat sudah membuat peradaban kita jauh lebih besar dan lebih maju begitu. Dan menurut teman-teman, apa saja sih sebenarnya peranan dan manfaat dari filsafat sendiri di dalam tataran kehidupan manusia itu sendiri begitu? Saya mulai dari Cindy Angelica Wijaya sebagai speaker pertama. Kepada Cindy, waktu dan room dipersilakan. Iya, jadi banyak banget sih manfaat dan peranan dari ilmu filsafat seperti yang udah dijelasin sama Akbar itu. Salah satunya yang dari yang aku tahu ini menurut saya sendiri ya, kita tuh saat mempelajari filsafat, kayak mempelajari ilmu filsafat, itu kita bisa memiliki kemampuan untuk memikirkan suatu masalah itu secara mendalam. Jadi bukan cuma di surface aja, tapi bisa dengan mendalam, yaitu secara rasional, menyeluruh, secara fundamental, secara mendasar, sehingga kita tuh bisa memperoleh pemahaman yang sangat-sangat komprehensif dan juga seutuhnya, jadi nggak setengah-setengah. Terus juga pemahaman yang komprehensif ini bisa membuat kita lebih bijaksana dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, itu secara umum sih menurut saya. Ya, terima kasih. Sangat menarik apa yang dikatakan oleh Cindy. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke speaker yang kedua, yaitu Zara. Kepada Zara, waktu dan room dipersilakan. Ya, terima kasih Akbar. Jadi singkat cerita nih ya, perkembangan ilmu pengetahuan itu puncaknya tuh pada abad ke-19, masa di mana Auguste Comte dan salah satu filsuf juga dan para penerusnya cenderung menjadikan ukuran kebenaran ilmu itu pada tatanan positivistik dan menjadi ilmu pengetahuan semakin terlepas dari asumsi dasar filsafatnya. Nah, hal inilah yang mengilhami lahirnya filsafat ilmu. Nah, dari sini kita udah bisa lihat ya peranan si ilmu filsafat ini. Jadi filsafat ini memiliki posisi yang penting dalam ilmu pengetahuan. Urgensi filsafat ilmu dapat dilihat dari peranannya sebagai mitra dialog yang kritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu filsafat ilmu juga mencoba memperkenalkan diskursus ilmu pengetahuan secara utuh, integral, integratif. Filsafat ilmu juga menegaskan nilai moral aksiologis bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masih banyak lagi. Pada intinya, filsafat ilmu dapat berdiri di tengah-tengah cabang ilmu pengetahuan sebagai pengontrol dan pengarah bagi penerapannya. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, sangat runtut dan jelas sekali apa yang disampaikan oleh Zahra mengenai peranan dan manfaat ilmu filsafat. Langsung saja kita undang speaker ketiga, yaitu dia. Kepada dia, waktu dan room dipersilakan. Kalau dari aku sih lebih kayak sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada, terus juga sebagai mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan, serta juga sebagai sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Filsafat juga memberikan landasan filosofi dalam memahami sebagai konsep teori sesuatu disiplin ilmu dan membekali kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Terus filsafat ini berperan sebagai yang mensistematikan, meletakkan dasar dan memberikan arahan kepada pengembangannya sesuatu ilmu maupun usaha penelitian ilmuwan untuk mengembangkan ilmunya. Itu sih yang saya dapat. Ya, baik, terima kasih atas informasinya dari dia. Langsung saja kita langsung menuju ke speaker keempat, yaitu Muhammad Dimas Hafi. Kepada Dimas, waktu dan room dipersilakan. Ya, baik. Menurutku itu peran filsafat itu tentunya sebagai pembuka pikiran manusia agar manusia itu tidak lagi berpikir secara dangkal dan tentu saja menyadarkan manusia hal-hal mitos. Manfaatnya menurutku agar kita itu cenderung dapat berpikir secara kritis. Hal ini tentu saja dapat membuat kita lebih bijak dengan berpikir secara kritis. Dan juga penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan baik bila kita berpikir secara kritis. Jadi menurutku itu aja sih. Terima kasih, Bar. Ya, baiklah, terima kasih atas pernyataannya, Dimas.
Baiklah teman-teman, terima kasih banyak atas pendapat dan diskusinya tentang pertanyaan yang ketiga, yaitu apa saja sih peranan dan manfaat dari ilmu filsafat. Yang bisa saya simpulkan dari keempat pernyataan adalah filsafat itu tidak bisa jauh dari kehidupan kita. Filsafat adalah kehidupan kita. Ketika kita bertanya sesuatu, itulah filsafat. Ketika kita ingin mencari kebenaran sesuatu, maka kita sedang berfilsafat. Filsafat membuka pikiran kita. Filsafat menjadikan kita menjadi manusia lebih bijaksana, lebih berbudi pekerti luhur, dan lebih berpengetahuan, sehingga kita bisa terus-menerus mengembangkan apa yang ada dalam diri kita, kemudian pemikiran kita tidak dangkal, seperti apa yang dikatakan oleh Dimas tadi, kemudian peradaban kita lebih maju, seperti apa yang dikatakan Cindy, dan kemudian banyak sekali era-era perkembangan yang pada awalnya itu dikembangkan oleh ilmu filsafat begitu. Baiklah, itu saja yang bisa saya simpulkan dari pernyataan yang nomor 3. Pertanyaan nomor 3, kita bisa lanjut ke pertanyaan nomor 4. Baiklah, kita akan melanjutkan diskusi kelas filsafat kita pada hari ini dengan pertanyaan nomor 4. Apa saja cabang ilmu filsafat dari yang kamu ketahui? Seperti yang kita tahu, filsafat itu sangat luas begitu. Dan pastinya filsafat memiliki cabang-cabang ilmu. Sepengetahuan teman-teman, apa saja sih sebenarnya cabang-cabang ilmu dari filsafat itu sendiri? Saya akan mengundang speaker pertama, yaitu Cindy Angelica Wijaya. Kepada Cindy, waktu dan room dipersilakan. Baik, makasih Akbar. Jadi ini dari sumber yang saya baca sih, ada beberapa cabang ilmu filsafat yang besar, yang mayor di dunia. Yang pertama itu metafisika, yang kedua itu cabang epistemologis, yang ketiga itu value theory. Jadi ada 3 cabang ilmu ini yang mungkin di beberapa buku referensi, tergantung bukunya itu berbeda-beda ya. Cuman yang dari yang saya baca itu ada 3 ini, dan juga metafisika itu terbagi lagi, ada yang umum, ada yang khusus. Lalu juga epistemologis itu ada tentang logika, ada tentang kritik ilmu-ilmu, lalu juga value theory atau teori nilai, atau di beberapa buku referensi mungkin menyebutnya cabang tindakan, itu terbagi atas etika dan estetika. Jadi gambaran besarnya itu sih yang saya tangkap. Terima kasih. Ya, terima kasih informasinya, Cindy. Baiklah, kita langsung saja mengundang speaker kedua kita, yaitu Zara, untuk menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan keempat ini. Kepada Zara, waktu dan room dipersilakan. Oke, jadi mungkin sama aja ya seperti yang Cindy bilang. Yang saya tahu juga ada logika, epistemologis, terus ada etika, estetika, dan juga metafisika. Nah, mungkin saya akan menjelaskan yang bagian logika aja kali ya. Logika itu merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran kita. Lapangan dalam logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Dengan mempelajari logika, diharapkan seseorang akan dapat menerapkan asas bernalar sehingga dapat menarik kesimpulan dengan tepat. Mungkin itu sih yang saya tahu tuh bagian logika, cabang ilmu logika. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas informasinya dari Zahra. Kemudian kita langsung saja mengundang speaker ketiga kita, yaitu Dia. Kepada Dia, waktu dan room dipersilakan. Oke, karena tadi Ayu menjelaskan tentang logika, sekarang saya akan menjelaskan tentang epistemologi dengan etika. Jadi, epistemologi adalah bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan. Contohnya, filsafat ilmu yaitu mempelajari tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan bagaimana cara mendapatkannya. Dengan belajar epistemologi dan filsafat ilmu ini dapat diterapkan atau dapat dibedakan antara pengetahuan dan ilmu, serta mengetahui kebenaran suatu ilmu itu ditinjau dari isinya. Nah, kalau etika sendiri adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik atau buruknya. Etika dapat membantu kita mengetahui atau memahami tingkah laku apa yang baik menurut teori-teori tertentu. Jadi, objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar dan bebas. Objek formal etika adalah kebaikan dan keburukan. Itu sih yang saya tangkap. Baiklah, terima kasih informasinya Dia. Sekarang kita lanjut ke speaker kita yang terakhir, Dimas. Kepada Dimas, waktu dan room saya persilakan. Baik, seperti teman-teman yang katakan tadi, banyak sekali cabang dari ilmu filsafat. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang cabang yang etika. Cabang etika ini merupakan ilmu yang membahas tentang tindakan bisa terbentuk dan dapat merasakannya. Cabang ini juga membahas tentang sifat-sifat seni, keindahan, dan rasa, nilai-nilai emosional, serta terhadap keindahan. Estetika itu fokus terhadap
nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan juga rasa. Pokoknya estetika itu sangat dekat dengan filosofi seni. Jadi itu aja sih. Terima kasih, Bar. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk berdiskusi tentang mengenai pertanyaan nomor 4. Jadi saya bisa sedikit menyimpulkan bahwasanya ternyata filsafat itu memiliki cabang ilmu yang sangat spesifik dan sangat rumit begitu kalau bisa dibilang. Namun di sini cabang-cabang ilmu filsafat itu sangat menarik begitu. Seperti yang tadi dipaparkan oleh teman-teman mengenai cabang ilmu epistemologis, di mana membicarakan tentang bagaimana pengetahuan itu berasal dan bagaimana kerangka teori dari suatu pengetahuan. Kemudian ada etika yang membicarakan tentang tingkah laku manusia, mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian ada logika yang tentang bagaimana cara manusia berpikir dengan lurus begitu, berpikir kritis dan berpikir bagaimana caranya untuk mencari suatu kebenaran sedalam-dalamnya dengan cara yang paling kritis begitu, dengan logika begitu. Dan kemudian ada juga tentang estetika begitu. Saya tertarik dengan pembahasan estetika ini karena estetika sangat berkaitan dengan filosofi seni begitu atau art. Baiklah, terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk membicarakan pertanyaan keempat ini. Kita langsung saja menuju pertanyaan kita yang terakhir. Silakan slide-nya diganti. Baiklah, pertanyaan terakhir, siapa saja tokoh-tokoh dalam ilmu filsafat klasik yang teman-teman di dalam room ini ketahui begitu? Di sini, di slide ini, saya akan coba menampilkan keempat filosof klasik tersebut dan teman-teman silakan untuk mencoba menebak siapakah beliau dan apa yang beliau temukan selama hidupnya yang punya kaitan dengan filsafat. Baiklah, kita akan mulai dengan slide foto pertama. Ya, untuk slide ini, siapa yang ingin berbicara? Saya boleh, Bar? Ya, baik. Silakan Cindy, waktu dan room dipersilakan untuk membicarakan slide filosof yang pertama. Oke, makasih, Bar. Jadi, foto ini adalah Aristoteles. Mungkin teman-teman kayak sering banget dengar Aristoteles ya, itu mungkin kalau misalnya anak-anak IPS dulu waktu masih SMA itu sering banget Aristoteles ini deskripsikan atau di perkataan-perkataannya, filosofinya itu sering banget kita temuin di buku-buku sosiologi dan juga ya kalau anak IPS pasti kenal banget lah sama Aristoteles ya. Nah, dia itu adalah seorang filsuf Yunani. Dia itu muridnya Plato. Plato ini juga salah satu filsuf Yunani. Dan juga Aristoteles ini gurunya Alexander the Great, Alexander Agung. Kalau teman-teman tahu Alexander Agung, dia salah satu murid dari Aristoteles. Nah, Aristoteles ini selama ini tuh dideskripsikan sebagai salah satu dari 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Salah satu sumbangsinya dia di dalam filsafat itu logika Aristoteles, yang dimana dia logikanya itu tuh berdasarkan pada sistem berpikir yang deduktif. Nah, sampai sekarang sistem berpikir deduktif ini masih kita pakai sampai sekarang, terutama di pengajaran atau pelajaran tentang logika yang formal. Lalu juga Aristoteles ini memberikan sumbangsi, salah satunya adalah kerangka berpikir silogisme. Nah, silogisme ini basically itu digunakan untuk menarik kesimpulan dari 2 kebenaran yang kita tahu. Misalnya, contohnya nih, saya adalah seorang manusia. Benar kan itu pertanyaannya? Nah, lalu ada pertanyaan lagi, setiap manusia pasti akan mati. Nah, itu juga benar kan? Nah, silogisme ini diambil di mana menarik kesimpulan di mana maka saya pasti akan mati. Nah, itu adalah sistem kerangka berpikir yang dikenalkan oleh Aristoteles salah satunya. Ya, itu. Lalu juga Aristoteles itu pernah dia memperkenalkan sistem klasifikasi politik, yaitu monarki, oligarki, tirani, demokrasi, dan republik. Itu juga dia yang memperkenalkan. Jadi Aristoteles ini sangat banyak cakupan ilmunya di dalam sejarah gitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Cindy atas deskripsi tentang ilmuwan filosof kita yang pertama, yaitu Aristoteles. Jadi di sini yang bisa saya sampaikan adalah Aristoteles ini menjadi salah satu filosof yang paling sering kita temui di buku-buku pelajaran sekolah kita begitu. Dan di sini ada 3 hal yang coba diungkapkan oleh Cindy mengenai penemuan dari Aristoteles. Yang pertama adalah pemikiran deduktif. Seperti yang kita tahu sampai sekarang pemikiran deduktif itu masih sering dipakai begitu untuk mendeskripsikan dan untuk cara berpikir deduktif itu masih sering dipakai untuk mendeskripsikan sesuatu atau untuk menyelesaikan suatu masalah begitu. Dan kemudian ada yang namanya silogisme. Silogisme ini menarik karena dipelajari juga di matematika jurusan logika begitu. Silogisme ini adalah sesuatu yang paling sering kita temui ketika kita berada di jurusan-jurusan yang punya kaitan dengan filsafat begitu.
Terutama kalau di dalam matematika itu ada di materi logika, tapi kalau di filsafat itu ada di materi logika juga sebenarnya. Hanya saja di sini yang ingin saya highlight dari silogisme adalah bagaimana cara kita untuk mencoba mengcombine fakta-fakta yang ada begitu. Seperti yang sudah dikatakan oleh Cindy, kita adalah manusia, kemudian manusia yang hidup itu akan mati, kemudian kita adalah manusia yang nantinya juga akan mati begitu, dan ada banyak contoh lainnya. Itu sangat benar-benar menjadi salah satu terobosan pemikiran yang sangat luar biasa begitu yang dikemukakan oleh ilmuwan filosof kita yang satu ini begitu. Kemudian ketiga ada yang paling menarik yang juga punya kaitan dengan kita sendiri, yaitu klasifikasi politik begitu. Penemuan tentang monarki, tirani dan lain-lain itu ilmuwan inilah yang pertama kali mencetuskan ide-ide seperti itu, dan yang bahkan sampai sekarang itu masih banyak diterapkan begitu. Baiklah, terima kasih Cindy atas pernyataannya, atas deskripsinya tentang filosofi kita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke slide yang kedua. Silakan diganti slide-nya. Baiklah, silakan menebak ini siapa dan kemudian apa yang dia temukan yang punya hubungan dengan filsafat. Adakah teman-teman yang ingin mencoba untuk mendeskripsikan filosofi yang satu ini? Aku ya, Bar. Ya, baik. Silakan Zahra, waktu dan room kami persilakan. Ya, jadi yang teman-teman lihat di sini, gambar yang muncul saat ini tuh ada ilmuwan dari Yunani juga, seorang filsuf bernama Plato. Jadi ini sudah sempat tadi disebut sama Cindy, Plato ini adalah guru dari Aristoteles. Jadi singkat cerita, Plato ini lahir pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada usia 80 tahun sekitar 347 Masehi. Nah, Plato ini diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam berkembangnya filsafat Yunani kuno dan filsafat Barat secara umum. Selain itu, sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama Barat dan spiritualitas. Nah, saya mau menjelaskan lagi nih. Sumbangsi Plato yang terpenting adalah pandangan mengenai ide. Jadi, pandangan Plato terhadap ide-ide itu dipengaruhi oleh pandangan Socrates tentang definisi. Ide yang dimaksud Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang-orang modern. Kalau mungkin orang-orang modern itu berpikir ide itu hanya gagasan atau tanggapan yang muncul dalam pemikiran kita. Sedangkan bagi si Plato ini berbeda, teman-teman. Jadi menurut Plato, ide itu tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Jadi ide adalah dunia yang melampaui manusia. Maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusialah yang bergantung pada ide. Nah, ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas non-material, abadi, dan tidak berubah. Ide sudah ada dan berdiri sendiri di luar pemikiran kita. Jadi ide-ide ini tuh saling berkaitan satu sama dengan yang lainnya. Misalnya, ide tentang dua buah lukisan tidak dapat terlepas dari ide dua, dan juga ide dua itu tidak dapat terpisah dari ide genap. Namun, pada akhirnya terdapat puncak yang paling tinggi di antara hubungan ide-ide tersebut. Nah, puncak inilah yang disebut ide yang indah. Ide ini melampaui segala ide yang ada. Itu penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Ya, baik. Sangat benar yang dikatakan oleh Zahra. Ini adalah Plato yang mengemukakan salah satu penemuan terbesarnya, yaitu tentang ide. Saya tadi sangat tertarik dengan pernyataan yang mengatakan bahwa ide tidak bergantung pada manusia, melainkan manusialah yang bergantung pada ide. Begitu. Kemudian tadi Zahra juga memberikan contoh yang sangat relevan dengan pernyataan, dan saya rasa ini menjadi salah satu penemuan terbesar dan menjadi salah satu pemikiran yang terbesar begitu, yang pernah ada di dalam ilmu filsafat, begitu, bahkan berkembang sampai sekarang. Baiklah, terima kasih banyak sekali lagi kepada Zahra untuk deskripsinya. Kemudian kita lanjut kepada filosofi yang ketiga. Silakan. Ya, siapakah dia dan apa yang dia temukan dan yang ada hubungannya dengan filsafat? Adakah dari teman-teman yang ingin mendeskripsikan ilmuwan filosof yang satu ini? Ya, benar. Oke. Silakan Dimas, waktu dan room kami persilakan. Ya, baik. Itu merupakan Demokritus. Demokritus ini merupakan murid dari Leokippos, pendiri dari mazhab atomisme. Demokritus lahir di kota Albedra, Yunani Utara. Dia hidup sekitar tahun 460 sebelum Masehi hingga 370 sebelum Masehi. Selain sebagai filsuf, Demokritus juga dikenal banyak menguasai banyak kalian seperti ilmu alam, astronomi, matematika, etimologi, dan etika. Salah satu pemikiran Demokritus yang paling terkenal adalah pemikiran tentang atom. Ia bersama gurunya berpendapat bahwa unsur-unsur yang membentuk realitas terdiri dari banyak unsur, bukan hanya satu. Unsur-unsur tersebut tidak lagi, karena itulah unsur tersebut diberi nama atom. Bersama gurunya ini, ia berpendapat bahwa unsur-unsur yang membentuk realitas itu terdiri dari banyak unsur, bukan hanya satu. Dan unsur-unsur tersebut tidak dapat dibagi-bagi lagi, karena itulah unsur tersebut diberi nama atom.
Nah, atom ini juga dipandang tidak dapat dipisahkan dan tidak berubah. Yang hanya terjadi pada atom hanyalah gerak. Oleh karena itu, Demokritus menyatakan bahwa prinsip dasar alam semesta adalah atom-atom dan kekosongan. Jika ada ruang kosong, maka atom dapat bergerak. Contohnya itu seperti kamar yang gelap yang dimasuki oleh sinar matahari. Yang dimana dapat kita lihat pada sinar matahari itu terdapat debu-debu yang berterbangan. Walaupun di situ tidak ada angin atau apa, tapi debu-debu itu dapat bergerak. Nah, dari sinilah Demokritus menyatakan bahwa jika ada ruang kosong, maka atom itu dapat bergerak. Baik, Bar, itu saja. Terima kasih. Ya baiklah, sangat benar bahwa ini adalah Demokritus, yaitu salah satu penemu atom. Dan tadi pernyataan dari Dimas adalah bahwa Demokritus ini adalah salah satu ilmuwan yang menemukan salah satu cabang ilmu matematika, dan salah satu penemuan terbesarnya itu tentang atom. Dikatakan tadi bahwasanya unsur yang membangun realitas itu tidak hanya terdiri dari satu unsur, melainkan terdiri dari banyak unsur begitu. Itulah definisi atom menurut Demokritus. Dan dikatakan lagi tadi bahwa atom ini dapat bergerak di ruang dan waktu begitu. Baiklah, terima kasih banyak atas pernyataan dan informasinya, Dimas. Kita selanjutnya menuju ke filosof nomor yang terakhir begitu. Ya, siapakah filosof ini dan apa saja yang dia temukan yang punya kaitan dengan filsafat? Saya rasa dia belum menyampaikan pendapatnya. Langsung saja saya undang dia untuk menyampaikan deskripsi dan gambaran mengenai filosof kita yang satu ini. Kepada dia, waktu dan belum dipersilakan. Oke, jadi ini tuh adalah Socrates, yaitu guru dari Pluto, yang dijelaskan oleh Zahra tadi. Jadi, Kratos ini hidup antara tahun 469 sampai 399 Masehi, adalah seorang filsafat Yunani. Ia sangat menaruh perhatian pada manusia dan menginginkan agar manusia ini mampu mengenali dirinya sendiri. Menurutnya, jiwa manusia ini merupakan asas hidup yang paling dalam. Jadi jiwa merupakan hakikat manusia yang memiliki arti sebagai penentu kehidupan manusia. Berdasarkan pandangannya itu. Jadi ia berpendapat itu mempunyai niat untuk memaksa orang lain menerima ajaran atau pandangan tertentu. Ia justru mengutamakan agar orang lain dapat menyampaikan pandangan mereka sendiri. Untuk itu, ia menggunakan metode dialektika, yaitu dengan cara melakukan dialog dengan orang lain sehingga orang lain dapat mengemukakan atau menjelaskan pandangan atau idenya. Dengan demikian dapat timbul pandangan atau alternatif yang baru. Itu sih. Dan kata-kata yang paling terkenal atau pemahaman Socrates tentang filsafat itu adalah suatu peninjauan diri yang bersifat relektif atau perenungan terhadap asas-asas dalam kehidupan yang adil dan bahagia atau principle of the just and happy life. Itu sih, Bar. Ya, baiklah, sangat benar bahwa filosof kita yang terakhir ini adalah Socrates, yang dimana dasar atau konsep atau objek utama yang ditemukan dari Socrates ini adalah manusia begitu. Seperti yang dikatakan, manusia itu punya jiwa, kemudian mereka juga berhak untuk menyampaikan pendapat mereka, sehingga timbullah salah satu cabang ilmu yaitu dialektika, bagaimana cara manusia berdialog satu sama lain, bagaimana cara manusia menyampaikan pendapatnya mengenai suatu hal, dan lain-lain. Pada intinya adalah Socrates banyak berbicara tentang manusia dan kebijaksanaannya. Ya, baiklah teman-teman, terima kasih banyak atas pendapat dan jawaban kalian terhadap diskusi kita pada hari ini. Dari nomor 1 sampai 5, semua pernyataan, semua pendapat, semua argumentasi kalian sangat menarik sehingga saya sebagai moderator dapat mengambil banyak dari kalian. Semoga yang menonton diskusi kami di YouTube ini juga mendapatkan banyak sekali manfaat dan banyak sekali ilmu yang mengenai ilmu filsafat begitu. Akhirnya diskusi kelas filsafat dari kelompok 6 hari ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa teman-teman selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa cuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga kesehatan agar selalu terhindar dari COVID-19. Sekian dari kami. Jangan lupa terus menerapkan moto dari filsafat, yaitu Fiat Sapientia Prevalet, biarkan kebijaksanaan menang. Thank you for watching us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bye.